Aku adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak perempuanku yang saat ini menjelang lulus SMA biasanya dipanggil dengan sebutan Yayu. Perawakannya berkulit hitam manis dengan tinggi semampai. Yayu terbilang cantik dan selalu memakai kerudung sesuai perintah ayah. Sehingga di usianya yang masih belasan tahun, banyak pemuda yang naksir padanya. Dan yang beruntung adalah Ujang, seorang pemuda yang dikenal rajin bekerja dari kampung sebelah. Pemuda berkulit putih ini menjalin hubungan pacaran dengan Kak Yayu sudah 8 bulan lamanya. Ayah sendiri adalah seorang imam di musola. Beliau juga menjadi guru ngaji di kampung bagi anak-anak. Kegiatan tersebut selalu dilakukan setiap malam seusai sholat maghrib berjamaah. Selain itu, beliau dikenal mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu kebatinan. Ayah selalu menjadi rujukan untuk menyembuhkan orang kesurupan dan juga orang yang sakit akibat gangguan gaib. Ilmu tersebut bukanlah ilmu yang didapatkan dari seseorang guru maupun dari pondok pesantren. Akan tetapi, memang sejak kecil beliau sudah mempunyai kelebihan tersebut. Ada yang bilang ilmu tersebut adalah ilmu warisan dari eyang buyut. Ada juga yang mengatakan kelebihan itu adalah bawaan sejak beliau lahir. Keluargaku terbilang keluarga yang cukup bahagia dan berkecukupan. Ayah yang bekerja sebagai petani juga mulai merintis membangun yayasan di desa, yaitu sebuah pondok pesantren yang akan disusul dengan madrasah. Rencananya, anak-anak di kampung akan diberi pelajaran sekolah diniyah di sore hari. Beliau juga mempunyai cita-cita untuk mengembangkan generasi penerus dengan akhlak yang mulia. Selama ini kampungku maupun kampung sekitar, kebanyakan warganya belum bisa mengaji. Sikap dan sifat mereka masih melenceng dari agama yang dianut. Bahkan banyak pula warga yang melakukan persekutuan dengan makhluk gaib demi meraih keinginan mereka. Hampir sebagian warga melakukan hal tersebut. Dan hal itu sudah terkenal di wilayahku, termasuk kecamatan lain. Karena itulah, ayah berniat mendekatkan generasi penerus pada ajaran yang benar. Rencananya beliau akan menggandeng beberapa ustadz yang merupakan kawannya saat masih berada di pondok pesantren. Dan beliau berharap rencana tersebut akan segera terlaksana. Yuk, kamu jangan terlalu dekat sama Ujang. Kamu kan tahu isu yang beredar, ucap ibu pada kakakku. Petang ini kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu. Kebiasaan yang kami lakukan setiap hari jika ada kegiatan di luar rumah. Itu kan hanya isu, Bu. Juga belum pasti kebenarannya, Mbak Yayu membantah dengan kalem. Mendengar jawaban kakakku, ayah mulai angkat bicara. Beliau juga menasehati kakak agar menjauhi Ujang. Karena ayah tahu dengan pasti kalau yang dibicarakan warga tersebut adalah sebuah kebenaran. Memang pribadi Ujang baik dan sopan. Ujang juga terkenal sebagai orang bekerja keras, walaupun orang tuanya kaya raya. Akan tetapi, karena ayahnya disebut sebagai pelaku pesugihan kelas tinggi, sehingga Ujang selalu dipandang sebelah mata oleh warga. Tidak ada yang berharap Ujang dijadikan menantu, karena warga menganggap kalau pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya adalah pesugihan turunan dan itu akan diwarisi oleh Ujang suatu hari kelak. Dugaan masyarakat tentang pesugihan yang dilakoni ayah Ujang bersumber pada sering terjadi kematian para pekerjanya, di mana setiap 9 bulan sekali pasti akan ada orang yang meninggal dunia tanpa sebab, sehingga para pekerja berpikir 2 kali untuk ikut ayah Ujang. Dari sulitnya mencari buruh itulah yang membuat Ujang menjadi bekerja keras. Ujang memilih banyak melakukan aktivitas di persawahan milik ayahnya. Ikutilah anjuran kedua orang tuamu, nak. Semua itu demi kebaikan dan masa depanmu sendiri, ucap ibu pada Kak Yayu. Kak Yayu belum bisa menerima nasihat ayah dan ibu.
Kak Yayu tetap menjalin hubungan kasih dengan Ujang. Rasa cinta yang dalam membuatnya terlena. Kak Yayu tidak tahu bahaya di balik semua itu. Sementara ayah selalu menolak apa yang diberikan oleh Ujang, baik itu berupa makanan maupun barang. Aku sendiri selalu dinasehati oleh ayah agar jangan sampai menerima pemberian Ujang. Seenak apapun makanan yang diberikan, dilarangnya aku untuk mencicipi walaupun secuil saja. Beberapa bulan ini, sengaja ayah membiarkan Kak Yayu berjalan dengan Ujang. Beliau hanya menasehati agar jangan terlalu sering keluar dengan Ujang. Hal tersebut dilakukan supaya pikiran Kak Yayu terfokus pada ujian sekolah yang akan dijalani. Jika beliau terus mendesak agar putus dari Ujang, takutnya Kak Yayu akan mendapat hasil ujian yang buruk. Seminggu setelah selesai dari ujian sekolah, ayah dan ibu mulai gencar menasehati Kak Yayu. Dengan tegas, mereka menyuruh agar segera putus hubungan dengan Ujang. Jangan kamu butakan mata hatimu dengan cinta. Berpikirlah dengan dewasa anakku, ucap ibu sedikit memelas. Kak Yayu hanya diam dengan tatapan yang kosong. Ada kecamuk di hatinya yang sangat hebat. Dua pilihan yang tidak bisa dipungkiri dan harus ada yang dikorbankan di sana. Sementara ayah tidak berbicara banyak. Beliau hanya berharap agar kemauannya tersebut dituruti. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, ucap ayah menimpali. Di satu sisi Kak Yayu yang terdiam dalam kebingungan, masihlah jauh jalan depan yang harus ditempuh. Ada janji yang mengikat antara Kak Yayu dan Ujang. Ujang mengungkapkan keseriusannya hubungan tersebut. Ujang berniat untuk melamar Kak Yayu setelah lulus nanti. Waktu berjalan sangat cepat. 2 bulan dari kelulusan Kak Yayu, niat itu pun dilakukan oleh Ujang. Dengan berani, Ujang menemui ayah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Kami belum bisa menerima lamaran kamu, nak. Ada rencana lain yang lebih baik untuk masa depan Yayu, ucap ayah pada Ujang. Pemuda tersebut nekat melamar Kak Yayu. Namun dengan halus, ayah menolak niat baiknya tersebut tanpa bertanya pada Kak Yayu terlebih dahulu. Sementara Kak Yayu yang berada di dapur hanya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Inilah saat yang tepat untuk memutuskan pilihannya. Dan dengan tekad yang sudah bulat, Kak Yayu akan mengikuti arahan ayah dan ibu. Kak Yayu rela mengorbankan cinta demi keinginan juga kebahagiaan orang tuanya. Aku serahkan semua ini padamu ya Allah. Semoga ini jalan yang terbaik untukku, gumam Kak Yayu. Dengan membawa minuman, Kak Yayu melangkah keluar dari dapur menuju ruang tamu dan ikut bergabung bersama mereka. Hatinya sudah mantap untuk menolak lamaran Ujang, seorang pemuda yang selama ini dengan tulus mencintainya. Ada rasa kecewa di wajah Ujang saat Kak Yayu menyuruhnya untuk mencari perempuan lain. Rasa sakit dan malu tersebut disimpan dalam-dalam. Lalu Ujang pun pamit tanpa menenggak sedikit pun minumannya. Ujang benar-benar terluka malam ini dan mungkin ada rasa marah bercampur dendam yang timbul di hati Ujang. Sudahlah nak, keputusan kamu itu sudah tepat. Ibu yakin kamu tidak akan menyesal di kemudian hari, ucap ibu menghibur Kak Yayu. Hari berlanjut dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya Kak Yayu kembali menimba ilmu di salah satu fakultas Islam. Suatu saat nanti Kak Yayu akan ditunjuk sebagai salah satu pengasuh di pondok pesantren yang dimulai dikerjakan oleh ayah. 2 bulan kemudian terjadilah musibah pada Kak Yayu. Peristiwa aneh yang terjadi menimpa padanya. Secara mendadak, Kak Yayu mengalami penyakit gatal-gatal. Anehnya, penyakit tersebut hanya menyerang tangan dan kakinya saja. Gatal yang hebat itu membuat Kak Yayu terus menggaruknya.
Bahkan ada yang sampai mengelupas kulitnya. Kak Yayu memeriksakan dirinya ke dokter spesialis kulit. Dan bukan hanya satu dokter saja, namun lebih dari 3 dokter sudah Kak Yayu datangi. Akan tetapi, rasa gatal tersebut belum juga berkurang. Penyakit gatal-gatal tersebut membuat aktivitas kuliahnya terganggu. Ditambah lagi, kulitnya berubah warna kuning kehijauan yang tentu saja membuat Kak Yayu malu. Dan pada akhirnya, Kak Yayu minta izin untuk pulang ke rumah. Selama di rumah, rasa sakit tersebut justru semakin menjadi parah. Berbagai jamu herbal sudah dicoba. Ayah juga selalu mendoakan untuk kesembuhannya. Akan tetapi masih juga belum ada perubahan. Kesaktian yang ayah miliki seakan tidak berpengaruh pada Kak Yayu. Akan tetapi ayah yakin jika penyakit gatal tersebut adalah penyakit kiriman yang secara perlahan akan menguasai jiwa Kak Yayu sebelum diambil nyawanya. Di dalam kebingungan tersebut, ayah terus mencari jalan keluar. Beliau tidak ingin ada kejadian fatal yang menimpa Kak Yayu. Ayah memutuskan untuk berpuasa mutih selama 3 hari. Dan di hari terakhir, beliau bersama Kak Yayu berada di dalam kamar sehari semalam tanpa makan dan minum. Tepat tengah malam di hari terakhir ritual ayah, terlihat gumpalan api melesat mengarah pada Kak Yayu. Dengan sigap, ayah menangkis gumpalan tersebut. Dan seketika gumpalan itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Di seluruh bagian tubuh sosok tersebut berwarna kuning kehijauan dengan tanduk melengkung di kepalanya. Sementara wajahnya penuh dengan bulu, tampak pula gigi dan taringnya yang tajam ketika mulut sosok tersebut menganga. Ayah terus berdoa, kemudian melangkah berkeliling kamar lalu mendekat pada Kak Yayu. Sengaja beliau melakukan pagar gaib agar makhluk itu terkurung di sana. "Kembalilah kau pada tuanmu dan suruh tuanmu datang untuk menemuiku," ucap ayah. Makhluk tersebut tampak sangat marah. Akan tetapi makhluk itu tidak mampu menyerang ayah. Secara tidak langsung, ayah sudah mengunci di sana. Sekitar 5 menit, ayah menunggu kesanggupan sosok tersebut. Dan akhirnya ayah membacakan satu amalan yang membuatnya kesakitan. Sosok tersebut menyerah saat merasa kalah dengan kekuatan ayah. Pada akhirnya, sosok itu pun mengaku tentang siapa orang yang menyuruh dan berjanji akan membawanya menemui ayah. Kemudian dilepaskanlah makhluk tersebut. Ayah tahu benar tindakan yang dilakukannya. Tidaklah mungkin jika sosok tersebut ingkar janji. Karena ayah sudah memberinya tanda di mana sosok itu akan lenyap sekali ayah membacakan sebuah amalan. Kami yang berpikir biasa saja setelah penolakan lamaran Ujang ternyata salah. Mungkin keluarganya tidak terima dengan penolakan tersebut sehingga terjadi penyerangan pada Kak Yayu. Sebenarnya ayah sudah memberikan garis pelindung pada Kak Yayu. Akan tetapi kekuatan makhluk tersebut sangatlah kuat sehingga mampu menembus dan menyerang pada bagian kaki dan tangan Kak Yayu. Menurut ayah, Kak Yayu akan dijadikan tumbal pesugihan keluarga Ujang. Sakit hati tersebut berbuntut dendam karena selama ini Kak Yayu sudah makan dari hasil pesugihan mereka, maka mereka lebih mudah menyerang Kak Yayu. Pantas aja ayah selalu melarang minta apapun pada Ujang. Ternyata itulah alasannya, batinku. Memang satu kampung sudah paham kalau keluarga Ujang tersebut terbilang paling sukses sebagai pelaku pesugihan. Di antara 40% warga kampung yang punya pesugihan, keluarga Ujanglah yang paling kaya raya. Berbeda dengan yang lain yang kekayaannya jauh di bawah keluarga Ujang. Waktu pun terus bergulir. Tepat setelah subuh, Ibu Ujang datang ke rumah. Beliau meminta air asma pada ayah. "Suamiku mendadak sakit dini hari tadi dan dia memintaku untuk datang kemari. Tolong suamiku," ucap Ibu Ujang pada ayah. Tanpa bertanya apapun,
Ayah memberikan air doa yang diminta. Ayah menyuruhnya agar diminumkan sedikit saja, lalu sisanya diusapkan dari kepala sampai kaki. Dan setelah itu, Ibu Ujang mengucapkan terima kasih yang disusul kemudian berpamitan pulang. "Kenapa dia harus dibantu, Pak? Biarkan aja mereka yang menanggung akibatnya," ucap ibu yang menentang keputusan ayah. "Hilangkanlah dendam kalian. Biarlah Allah yang mengadili mereka semua," jawab ayah kemudian. Waktu bergulir sangat cepat. Alhamdulillah, penyakit gatal Kak Yayu sudah sembuh. Tampak ada bercak hitam di sekujur kaki dan tangannya. Tapi Kak Yayu menerima semuanya dengan ikhlas. Dan itulah resiko yang sudah diambil. Kak Yayu merasa bersyukur karena Tuhan sudah memperlihatkan keburukan Ujang yang semula dipertahankannya. Sekarang Kak Yayu merasa bahagia dengan keluarga kecilnya. Kak Yayu yang bersuamikan seorang penguasa pondok pesantren milik ayah sudah memiliki 1 anak perempuan. Kak Yayu akan melupakan masa lalu kelam bersama Ujang dan akan selalu bersyukur karena Tuhan sudah memberinya yang terbaik. Sementara itu, keluarga Ujang masih terus melanjutkan pesugihan mereka. Ujang menikah dengan orang dari luar daerah. Tentu saja keluarga istrinya tidak tahu seluk-beluk keluarga pesugihan tersebut. Dan dengan tega, Ujang menjadikan mertuanya sebagai tumbal pesugihan yang kemudian disusul kematian bayinya saat masih berusia 4 bulan. Tentu saja anggapan masyarakat menjurus pada tumbal pesugihan. Warga masih menjauhi keluarga Ujang. Mereka takut bekerja di sana karena ada resiko kematian yang semakin ramai diperbincangkan. Tawakal saja kepada Allah. Orang seperti mereka tidak harus dijauhi. Akan tetapi harus kita dekati dan kita sadarkan agar berhenti dan bertobat, ujar ayahku padaku. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.